entah ini nyambungnya di mana, tapi sejauh ini cukup berhasil gitu, adalah dengan menghapus sosial media. Nah, termasuk sekarang Haifah lagi nggak punya sosial media. Saya lagi nggak punya aplikasi Instagram, TikTok dan lain-lain gitu, karena ya Haifah menyadari distraksi terbesar tuh itu gitu. Makanya kan ketika Haifah kemudian menghapus distraksi terbesar itu, jadi bingung tuh harus kemana kan, harus ngapain gitu, mengisi waktu luang. Bahkan kadang waktu kita tuh nggak lagi luang, tapi kita tuh malah buka Instagram, buka TikTok dan lain sebagainya. Makanya ketika distraksi itu dihapuskan, kembali lagi fokus dan merenungi lagi gitu, sebenarnya apa sih yang aku tuju gitu. Dan akhirnya aku menemukan itu walaupun secara perlahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahad, kembali lagi di podcast Mahad. Ini akan tayang di setiap hari di bulan Ramadan ya, jadi ada jadwalnya. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu undangan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa, bisa dilihat ciri-cirinya ya. Cantik, hati dan dalamnya. Hati dan dalamnya, luar dan dalamnya. Inilah dia seorang duta Mahad ya. Duta Mahad di tahun berapa? 2023 berarti. Perkenalkan, ini dia. Assalamualaikum. Pasti sudah pada kenal. Namanya siapa? Haifah Nailah Muttaqin. Masya Allah. Haifah sehat? Alhamdulillah sehat. Uti sehat? Alhamdulillah. Ya. Haifah ini dari mana asalnya? Aku asal Bandung. Dari Bandung. Lebih tepatnya di Kabupaten Bandung, daerah Bale Endah. Kalau dari sini sekitar 20 km lah. 20 km, berarti ke Mahad ini berapa lama tuh jaraknya? Bukan jarak, waktunya jarak. Kalau pakai transportasi umum itu sekitar 1,5 jam kurang lebih. 1,5 jam? PP berarti tiap hari kalau kuliah? Iya, setelah dari Mahad Al-Jamiah ini. Berarti setelah dari, iya betul. Jadi Haifah ini juga selain duta ya, berarti beliau adalah mahasantri Mahad Al-Jamiah ya, Sobat Mahadi, teman-teman semua. Juga di tahun 2024 ya, tahun akademik. Setelah dari situ berarti nggak ngekos? Sempat nggak asrama juga. Di asrama di 2 city. Pertama itu pertama itu Rumah Quran Indonesia. Kemudian yang kedua di Madinatul Hufaz Al Khair. Iya, baru di semester 5 kemarin itu perdana Haifah PP kuliah dari Bale Endah ke Cibiru. Di Bale Endah itu rumah siapa kalau boleh tahu? Rumah orang tua. Oke. Rumah orang tua. Ya. Haifah ini di kampusnya jurusan apa? Komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Sangat tercermin ya dengan jurusannya, jadi sangat jago di bidang komunikasi terutama dan penyiaran. Kalau teman-teman yang sering lihat Instagram, terutama ini saya menggunakan kebetulan apa ini ya? Elbina Hijab. Elbina Hijab adalah salah satu brand yang apa ya disebutnya ya? Yang brand ambassadornya adalah Haifah. Tepuk tangan dulu dong. Ya dulu waktu sambil jadi duta Mahad juga disambil gitu. Jadi BA di salah satu brand hijab yang Uti pakai, Masya Allah. Berarti ini edisi spesial Haifah Nailah. Kok bisa waktu itu diceritain sedikit dong, kok bisa jadi BA? BA apa? Elbina, ceritanya gimana tuh? Nah sebenarnya itu tuh perjalanan yang cukup panjang ya Uti, sampai pada akhirnya alhamdulillah Haifah dikasih kesempatan untuk jadi BA. Itu awalnya semasa sekolah, dari sejak MTS, flashbacknya jauh banget ya sampai MTS. Iya, Haifah tuh cukup aktif memang dalam dunia jurnalis, sempat ikut organisasi jurnalis santri, kemudian ketika MA dilanjut dengan komunitas literasi. Nah di sana Haifah ketemu sama orang-orang yang memang Masya Allah tertarik dengan dunia literasi, sampai pada satu kesempatan wasilahnya dari komunitas itu Haifah dapat kesempatan untuk main teater sejarah. Nah
salah satu sponsor dari teater itu adalah brand hijab ini. Makanya ketika teater berjalan, ownernya tuh hadir dan menyaksikan bagaimana salah satunya di sana Haifa tampil bermonolog. Dan dari sana ngobrol-ngobrol dengan pembina Haifa di komunitas, disampaikanlah ketertarikan untuk kontrak jadi BA. Kebetulan ternyata kantornya deket nih sama Ma'had Al-Jami'ah gitu. Haifa kan waktu itu tinggal di sini ya selama 1 tahun. Makanya memudahkan juga aktivitas Haifa di samping jadi mahasantri, mahasiswa, dan ya tadi belajar gitu untuk terjun di dunia BA. Seperti itu. Luar biasa. Sangat menjadi contoh yang inspiratif ya untuk siapa? Untuk semuanya gitu, termasuk orang-orang terdekat yang kenal sama Haifa gitu, satu lingkungan sama. Wah, luar biasa, ini ternyata jebolan Ma'had Al-Jami'ah nih. Tapi selain jebolan dari Ma'had Al-Jami'ah, tentu kita mengapresiasi hadirnya Haifa yang sangat meneduhkan untuk orang-orang sekitar, memberikan motivasi dan aura positif gitu ya. Jadi tidak kaget ternyata di luar itu Haifa bisa berprestasi di banyak hal. Luar biasa. Terima kasih Uti, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa ya, luar biasanya bulan Ramadan ya. Masya Allah. Betul ya Haifa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yang dimana ketika kita tilawah pun gitu ya, itu tuh satu hurufnya dinilai 10 kebaikan. Luar biasa. Dari Ramadan sebelumnya gitu ya. Perbedaannya apa nih Ramadan ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya nih? Apakah ada perbedaan gitu yang Haifa rasakan? Ada, nampak jelas sekali perbedaan Ramadan tahun ini. Ya alhamdulillah, salah satu alasan kenapa Haifa memutuskan untuk berhenti mengasrama ya selama 2 tahun kebelakang kan asrama gitu. Kemudian di semester 5 kemarin berhenti karena qadarullah udah sampai waktunya bertemu dengan jodoh. Masya Allah. Makanya ini adalah Ramadan pertama Haifa sebagai seorang istri, di samping juga tetap menjalankan peran sebagai seorang anak, mahasiswa gitu. Kehadiran pasangan. Iya, itu. Kehadiran pasangan. Fun fact yang lucu adalah dua kali berturut-turut yang menikah duluan di angkatan adalah jebolan duta. Betul? Iya, qadarullah ya Ti. Iya. Ini agak nyebut seseorang nggak apa-apa kali ya? Iya boleh. Duta angkatan saya itu Tikania, kemudian duta di bawahnya berarti Haifa, itu di angkatan pertama kali nikah nih. Apakah harus menjadi duta terlebih dahulu untuk menikah? Enggak sih. Iya. Berarti ini tandanya adalah duta dari Ma'had itu berkualitas, luar dalam, secara agama juga luar biasa. Amin. Sehingga di luar ternyata Allah persiapkan lebih matang gitu ya. Dan Allah siapkan jodoh terbaik buat Haifa. Masya Allah. Terima kasih. Waktu itu nikahannya di Bandung. Oh, di Bandung. Di menjelang akhir tahun kemarin 2025. Oke. Suaminya orang mana? Orang Tegal. Siapa di sini anak Ma'had yang orang Tegal? Barangkali tetanggaan. Barangkali tetanggaan ya. Jauh banget Tegal ya. Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh iya benar. Kalau mudik jauh berarti ya. Tahun ini mudik ke Insya Tegal. Allah. Luar biasa. Oke, tadi selain perbedaannya adalah kehadiran seseorang dan kemudian juga Haifa berarti memposisikan diri sebagai mahasiswa, juga seorang istri. Selain itu perbedaannya apa lagi nih? Ya kurang lebihnya sih itu ya Uti. Kemudian perbedaan yang nampak itu sekarang kan Haifa tinggal di rumah gitu, otomatis jauh dari kontrol asrama. Dan belakangan sebelum pada akhirnya Haifa tinggal di rumah kan memang tahun-tahun sebelumnya tuh berturut-turut Ramadan di asrama gitu. Nah ini jadi salah satu perbedaan sih, dimana tantangannya menurut Haifa lebih berat ya. Jadi bersyukurlah adik-adik yang tinggal di Ma'had Al-Jami'ah. Karena
Dekat. Iya, karena dekat dan dikontrol gitu Iya, ya, Ti. betul. Ya, kayak gitu sih. Di samping itu juga memang bulan Ramadan itu selalu terasa berbeda dibanding bulan-bulan yang lainnya ya, Ti. I see, betul. Tapi gimana tuh Haifa memposisikan diri sebagai 3 posisi itu, sebagai mahasiswa, sebagai istri, sebagai anak juga bagi orang tua gitu ya. Bagaimana cara Haifa untuk membagi posisi tersebut di dalam satu waktu gitu? Dalam satu waktu. Nah, untuk peran sebagai seorang istri, qadarullah kan karena Haifa masih kuliah dan suami juga tugasnya di luar Bandung, makanya Haifa LDM. menjalani LDM. LDM. Jadi memang sekarang ini fokus Haifa itu sebagai seorang anak dan mahasiswa gitu, anak dari ya mamah papa gitu, berbakti sama mamah papa, kemudian juga menjadi mahasiswa. Sejauh ini sih nggak ada kesulitan yang berarti ya Uti gitu, ketika dijalani dengan sepenuh hati, ya alhamdulillah semuanya selesai. Perkuliahan nilainya aman, nggak turun. Di samping itu juga masih ada kesempatan untuk berkarya di komunitas, juga masih bisa membahagiakan orang tua. Gitu. Masya Allah, teduh sekali. Oke, selanjutnya berhubungan dengan bulan Ramadan. Gimana sih menurut Haifa cara kita untuk bisa grow up gitu ya? Biar di bulan Ramadan ini potensi diri kita nih tetap bisa berkembang gitu. Dan memaksimalkan Ramadan yang penuh berkah ini gitu. Haifa sendiri, apa yang Haifa lakukan di bulan Ramadan ini gitu ya? Pertama sebelum itu alhamdulillah ya kita bersyukur sampai hari ini sama Allah tuh disampaikan ke 1 bulan yang betul kata Uti tadi, betul bulan yang amat ditunggu-tunggu, amat dirindukan oleh orang beriman, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya ada keberkahan dan penuh ampunan ini gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Uti, Haifa izin mengutip salah satu hadis dari Rasulullah yang mana ternyata kedatangan bulan Ramadan ini dalam hadis tersebut disampaikan sebagai kabar gembira kepada umatnya. Pada saat itu beliau bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan berpuasa, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ketika mempelajari hadis ini, Uti, Haifa tuh merasa bahwa ya memang bulan Ramadan tuh terasa berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan ini tuh bukan seolah-olah ya, tapi memang Allah tuh mengkondisikan bulan ini tuh sebagai bulan penataran kita. Khususnya Haifa sendiri gitu merasakan bulan itu menjadi bulan penataran untuk kita lebih maksimal dalam beribadah. Makanya kan sangat sayang sekali gitu kalau bulan ini kita lewatkan begitu saja gitu, tidak ada glow up iman, nggak jadi lebih produktif gitu. Bagaimana caranya? Dan kenapa bulan ini menjadi 1 bulan yang potensial? Pertama, itu dengan berpuasa. Nah, kenapa kemudian puasa ini menjadi salah satu alat atau alasan kita bisa glow up iman di bulan Ramadan? Karena tujuan dari puasa itu sendiri, kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, tujuan dari berpuasa itu adalah untuk bertakwa. Di samping itu, ada penjelasan dari Rasulullah dalam hadisnya, beliau menyebut bahwa puasa itu adalah perisai, maka janganlah berkata keji dan janganlah berbuat bodoh. Nah, maksudnya ketika seseorang melakukan sebenar-benar puasa, dia tidak hanya sedang menahan lapar dan haus, tapi dia juga sedang menahan dirinya untuk berbuat yang sia-sia, untuk berbuat yang keji, mulai dari lisannya dijaga dari berkata yang dusta, kemudian pendengarannya dijaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, sampai kemudian ia menahan dirinya dari makanan dan minuman untuk hanya fokus melakukan kebaikan dan jangankan melakukan kejahatan, bahkan ia meninggalkan tindak laku yang sia-sia gitu. Kemudian yang ketiga, karena puasa pada hadis qudsi itu disebutkan bahwa
ia adalah satu ibadah yang untuk Allah. Bunyi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini Haifah belajar gitu Uti, bahwa yang pertama, puasa itu adalah satu ibadah rahasia kita sama Allah gitu ya. Ya, kenapa kemudian ini menjadi satu ibadah yang rahasia? Karena puasa tuh nggak ada yang tahu. Mungkin di depan Uti misalkan nih, Haifah menahan lapar, nggak makan. Tapi kan ketika nggak ada orang, ya siapa tahu gitu ya. Betul. Bukan hanya menahan laparnya saja, barangkali bahkan ia melanggar untuk memakan yang haram misalnya. Kemudian berbuat yang sia-sia, menonton yang tidak baik misalnya. Tapi kan ketika seseorang melakukan puasa sebenar-benarnya menahan diri, maka ia menahan dirinya dari perbuatan itu semua karena tahu ada Allah yang menyaksikan. Makanya pada kalimat berikutnya, aku, kata Allah, yang akan membalasnya. Berapa balasannya ya, wallahu alam gitu. Itu sebagai bentuk seorang hamba, dia benar-benar ikhlas dan cinta sama Allah gitu. Puasa itu adalah salah satu wujud dari itu. Kemudian yang kedua adalah dengan bertilawah. Tadi kan Uti sempat menyebutkan gitu ya. Nah, Ramadan itu nanti adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran, betul. Iya, di ayat 185 kalau tidak salah, kata Allah, ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran. Makanya kenapa bulan ini juga menjadi bulan yang spesial. Ini aku dapat dari ceramahnya Ustadz Felix, kata beliau, Al-Quran itu ketika dikaitkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi spesial. Ketika ia berkaitan dengan sosok Nabi, turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling spesial. Ketika ia dikaitkan dengan malaikat Jibril, maka ia menjadi malaikat yang spesial gitu. Dan ketika ia turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang spesial gitu. Nah, kenapa kemudian kita perlu memperbanyak tilawah? Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu dengan berbagai namanya, dia adalah Al-Furqan, pembeda, ia juga adalah Al-Huda, petunjuk, dia juga adalah Asyifa, obat. Nah, dengan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran, maka tadi hati kita itu akan tergerak untuk menjadikan Al-Quran sebagai tadi penawar dari kesakitan kita, kemudian jawaban dari semua masalah hidup kita. Nah, sedangkan dalam Al-Quran ayat 2 Allah menyebutkan Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi untuk siapa Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi salah satu cara kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu adalah dengan berpuasa. Makanya kalau di bulan Ramadan ini kita menjalankan rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, kita akan diberikan peluang lebih besar untuk menjadi orang yang bertakwa dan diberikan kemudahan untuk selalu tergerak hatinya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena bulan Ramadan sendiri adalah bulan ampunan. Tadi kan tadi sudah menyebutkan. Nah, ada satu doa yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Doanya kayak gimana tuh? Yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Ini doa ini tuh bermakna kan sesungguhnya engkau itu afu, maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah aku gitu. Iya. Kalau tidak salah Uti, Haifah mohon maaf. Ini sedikit saya juga tidak jago ya sebetulnya ya. Sedikit menerjemahkan katanya dari yang Haifah baca.
kata al-afwa itu melampaui dari sekedar ampunan. Jadi al-afwa itu bermakna mengampuni, bahkan menghapus segala jejak dosanya. Berarti bisa dibayangkan ya, Ti, kalau misalkan doa itu dikabulkan, ketika nanti di hari akhir kita disidang oleh Allah gitu ya, kata Allah, kamu melakukan dosa ini, terus aku bilang iya gitu. Terus kata Allah, dosa yang ini juga iya. Terus bertanya lagi segala macam dosa yang diperbuat selama di dunia. Kemudian kata Allah, iya aku tahu dan aku memaafkannya gitu. Coba kan kayak kalau misalkan sampai doa itu diijabah gitu kan luar biasa banget gitu ya. Saya sedih denger ini gimana. Iya, ketika kita disidang sama Allah gitu, terus Allah yang maha tahu semua perbuatan dosa kita selama di dunia, kemudian Allah memaafkan kita gitu. Dan siapa tahu momen dimana Allah memaafkan kita itu adalah di bulan ini, di bulan Ramadan gitu. Wah, jadi sedih gini gimana ya? Ternyata ngobrol ini jadi suka inget dosa ya. Aduh gimana ini? Nah, kemudian yang keempat, bulan ini juga bulan mustajab doa. Di ayat selanjutnya, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, katanya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi, kenapa enggak gitu kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita fokus untuk tadi mendekatkan diri kepada Allah, menemukan diri kita, dan pada akhirnya mengembangkan semua potensi yang kita punya. Untuk apa? Untuk Allah gitu tujuannya. Ya kalaulah misalkan dalam 1 tahun ini 11 bulannya kita lalai, ya kenapa nggak bersegera gitu di 1 bulan yang ini? Karena kan manusia itu perubahannya nggak bisa instan ya, Uti. Makanya di momen Ramadan ini, ketika suasana terasa berbeda dari bulan-bulan yang lainnya, kita lihat orang-orang itu banyak sekali yang jadi rajin beribadah, rajin bersedekah. Kita lihat masjid-masjid menjadi ramai, orang-orang itu berlomba melakukan kebaikan. Nah, kenapa kita enggak memanfaatkan momen itu untuk menularkan semangat ke diri kita, yang nanti semangatnya itu mewujud apa? Mewujud tilawah kita yang targetnya jadi bertambah, kita yang jadi meluangkan waktu setiap hari untuk seenggaknya ngedengerin 1 ceramah. Betul. Dan pada akhirnya kita yang juga hatinya tergerak untuk lebih produktif menyelesaikan semua pekerjaan tanpa menunda. Kayak gitu sih, Pi. Masya Allah. Tapi bahkan ya, Haifa, betul tadi, menyinggung tentang bahwa manusia itu tidak semudah itu untuk berubah gitu. Selain kita melakukan perubahan di bulan Ramadan untuk bisa grow up terus gitu ya, tapi aku juga pernah dengar bahwa bulan Ramadan itu perlu kita persiapkan, ya kan? Dalam artian dari sebelum hari pertama Ramadan itu kita sudah mempersiapkan, mulai dari misalkan kita tuh seolah menyambut itu adalah hari-hari besar gitu, hari Ramadan itu adalah hari yang besar gitu. Jadi kita siapkan dengan latihan tilawah. Aku pernah dengar ceramah itu gitu, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan gitu ya. Kita latihan untuk bisa tilawah. Banyak itu kita siapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Agar apa? Ternyata pas di bulan Ramadan itu tidak hanya kita mencoba untuk berproses, tapi berproses itu tetap kita lakukan terus menerus gitu ya. Sehingga persiapannya tuh nggak langsung kaget gitu. Kita sebelum-sebelumnya sudah banyak udah latihan tilawah 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, nanti nambah 2 juz, terus 3 juz, nambah terus sampai 5 misalkan. Sehingga pas kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah ini tuh, kita nggak harus mulai lagi dari awal gitu ya. Nggak harus mulai dari 1 juz lagi, enggak gitu.
kita mulainya langsung 5 juz, langsung bisa banyak dan terus berproses sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan bulan ini dengan maksimal dan penuh berkah gitu. Jadi ngalak berkah dari bulan Ramadan tuh bener ke Allah gitu ya. Gitu sama kayak ibaratnya apa ya? Misalkan ada musim buah gitu ya, kan kita nggak mungkin menyiapkan segalanya pas musim buah, tapi kita harus siapin semuanya dari awal. Pupuk dulu yang baik, gitu ya, bener ya? Pupuk dulu yang baik, disiapin wadahnya, disiapin alat ngambilnya, betul. Biar pas udah musimnya udah tinggal, tada, gitu. Kita panen banyak, amin. Iya, luar biasa. Terus yang kedua, tadi tentang ayat berapa tadi yang Haifa nyebutin wa idza sa'alaka ibadi itu? Ayat 186. Oh, ayat 186. Ini hafizah. Amin. Amin ya Allah. Itu lagi-lagi sedih banget. Ternyata Allah kasih pesan ke hambanya tuh bahwa Allah tuh dekat gitu. Dengan kita nggak perlu nyari orang lain gitu. Orang lain bisa kadang dekat, kadang jauh, kadang nggak inget sama kita. Cuma diri kita inget sama kita. Tapi ternyata Allah tuh dengan penuh kasih sayang bilang bahwa aku tuh dekat gitu. Bahkan apa ya? Dekatnya itu bukan, pernah dengar nggak sih Iva? Jadi dekatnya tuh bukan dekat berhadapan, tapi dekatnya tuh ada di dalam. Luar biasa ternyata ya. Keren. Kita lanjut deh tentang ini. Kalau boleh tahu nih, tapi Haifa pernah nggak sih ngerasa bahwa aku ini tuh belum bisa maksimal di bulan Ramadan ini? Terus juga jadinya ngerasa belum bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang ada gitu. Terus Haifa, apa yang Haifa lakukan selain poin-poin yang tadi untuk bisa grow up secara pribadi gitu? Momen dimana aku ngerasa belum bisa maksimal, justru aku rasakan di tahun ini. Kenapa? Karena tadi ini tahun pertama aku tidak melalui Ramadan di asrama. Dan menurut aku kadang masih agak berat gitu, ketika aku melakukannya sendirian, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengontrol gitu. Ya memang sebenarnya harusnya dorongan dari diri sendiri ya untuk melakukan itu, tapi kan lagi-lagi manusia, khususnya aku sih, masih harus diingatkan gitu. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya kalau Haifa sih terus meminta ya sama Allah, semoga ya Allah tolong selalu gerakan hatiku gitu. Jadi ketika lalai, ketika merasa sekarang tuh belum maksimal, jangan kayak ya udahlah belum maksimal, biarin nanti lagi aja gitu. Justru ketika kita merasa belum maksimal, bersegeralah gitu kembali lagi, karena kan sebenarnya proses futur atau proses kita untuk ngejauh dari Allah tuh kan pelan-pelan ya. Ya maksudnya nggak yang tiba-tiba gitu, langsung tapi kan tapi pelan-pelan gitu. Mungkin ketika dulu di asrama sebelumnya, katakanlah di Ma'had Al-Jami'ah misalkan, target tilawahnya sekian gitu, karena memang lingkungannya mendukung, teman-teman di kamar juga pada baca Quran gitu. Jadi kan kayak masa sih aku main HP aja gitu. Akhirnya rajin. Kemudian berikutnya di asrama tahfiz lebih lagi targetnya gitu. Nah, ketika keluar kan pelan-pelan gitu. Apalagi kuliah PP gitu, perjalanan agak berat juga lama gitu. Jadi targetnya berkurang sampai akhirnya aku mendapati diriku sudah sejauh itu gitu. Makanya di bulan ini ya bismillah lah, semoga menjadi satu waktu yang aku tuh bisa berubah secara twing gitu. Karena kan suasananya kembali mendukung gitu ya. Kalaupun memang sekarang tantangannya karena sendiri jadi nggak begitu berasa, tapi setidaknya ketika melihat sosial media gitu yang kadang jadi distraksi kita gitu. Ketika scroll Instagram, ngelihat konten tilawah kayak oh iya ya astagfirullah, aku udah berapa menit ini scrolling, terus balik lagi gitu. Berkaitan dengan futur, aku pernah dengar
kata-kata itu tentu sering buat biasanya anak-anak asrama, anak-anak pondokan pasti sering dengar kata futur. Tapi kalau dalam bahasa ilmiah, futur itu bisa juga disebut dengan rasa defisit spiritual, kalau nggak salah itu ya, defisit secara spiritual, dimana kita tuh ngerasa kosong, kosong hampanya tuh nggak jelas gitu, sampai nggak tahu arah tujuan, nggak tahu harus apa, bahkan kayak nggak bernyawa ketika kita melakukan ibadah gitu. Dan kadang kalau udah di posisi kosong kayak gitu tuh nangis aja sampai nggak tahu nangisin apa gitu. Iya, nangis karena kosong tuh rasanya jauh lebih sakit gitu dibandingin nangisin sesuatu. Iya, betul. Hidup yang hampa itu membuat kita tidak bermakna gitu. Dan kadang aku pribadi pernah ada di posisi itu dan sulit banget rasa untuk baliknya tuh sulit gitu. Sulit itu sulit pokoknya sulit kalau mau dijelasin. Sulitnya susah emang. Cara terbaiknya tuh gimana menurut Haifa biar kita bisa balik untuk dalam keadaan stabil lagi tuh gitu loh. Kalau cara terbaiknya aku juga masih meraba-raba ya Ti. Haifa juga masih belum tahu. Tapi sejauh ini ya Haifa juga pernah gitu di posisi itu. Bahkan mungkin cukup sering juga gitu. Nah biasanya Haifa kalau udah ada di posisi itu, entah ini nyambungnya di mana, tapi sejauh ini cukup berhasil gitu, adalah dengan menghapus sosial media. Nah, termasuk sekarang Haifa lagi nggak punya sosial media. Gitu. Maksudnya lagi nggak punya aplikasi Instagram, TikTok dan lain-lain gitu. Karena ya Haifa menyadari distraksi terbesar tuh itu gitu. Makanya kan ketika Haifa kemudian menghapus distraksi terbesar itu, jadi bingung tuh harus kemana kan, harus ngapain gitu, mengisi waktu luang. Bahkan kadang waktu kita tuh nggak lagi luang, tapi kita tuh malah buka Instagram, buka TikTok dan lain sebagainya. Makanya ketika distraksi itu dihapuskan, kembali lagi fokus dan merenungi lagi gitu sebenarnya apa sih yang aku tuju gitu. Dan akhirnya aku menemukan itu walaupun secara perlahan gitu. Jadi ya sejauh ini sih Haifa itu mungkin bukan ngehapus sosial medianya ya gitu, tapi lebih ke ngehapus distraksinya kali ya. Bukan sosial medianya, yang kebetulan kalau di aku distraksinya sosial media gitu. Jadi ya itulah caranya menghapus distraksi gitu. Menghapus distraksi. Oh iya, catat ya, catat semuanya catat. Menghapus distraksi dan kembali menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita tuh ketika bergaul dengan mereka merasa dekat gitu dengan Allah gitu. Betul. Ya. Aku sangat setuju dengan itu karena lingkungan dan teman itu sangat membentuk kita secara pribadi. Betul. Aku pernah dengar katanya, nggak tahu ini Haifa bisa setuju atau enggak, teman-teman yang lain juga bisa setuju atau enggak, bebas gitu ya. Jadi katanya kalau kita bersosial itu harus sama siapa saja katanya. Tapi kalau pilih teman, kalau teman itu harus pilih-pilih. Gitu. Jadi bersosial itu boleh sama siapa saja, tapi kalau teman harus pilih-pilih, terutama sahabat. Karena mereka itu sangat membentuk kita. Mereka yang akan selalu menemani kita kapanpun, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi kalau merekanya aja ternyata nggak ingat gitu ya, nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama sesuatu hal yang baik. Kita sebagai manusia yang banyak khilafnya mudah sekali untuk terjerumus. Betul. Setuju banget. Iya, aku juga setuju Ti sama itu. Ibarat kita tuh lagi susah nih, lagi ada di momen di titik tersulit, sedang mencari titik kembalinya kita, kan biasanya kita bertanya ya sama orang yang kita percaya. Kalau misalkan orang itu ternyata justru semakin menjauhkan kita dari apa yang kita cari sebagai titik kembali, ya maka akan sulit gitu. Tapi beda kalau misalkan kita punya satu teman yang kita percaya gitu, dan dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang menenangkan, yang mengarahkan kita pada titik kembali itu, ya akan mudah juga gitu. Betul. Tadi yang pertama berarti caranya apa tadi? Menghapus distraksi. Menghapus distraksi. Kalau saya distraksinya apa ya? Apa? Mari kita temukan distraksi dalam hidup kita. Betul. Wah. Waduh.
Ya, distraksinya banyak sekali ya ini ya kalau dipikir-pikir. Betul, salah satunya sosial media sih. Iya. Tapi sekarang untuk jauh dari sosial media mungkin bagi sebagian orang susah juga ya. Iya, apalagi Gitu. kalau yang memang pekerjaannya di sana gitu. Betul. Nah, terus gimana tuh kalau untuk orang-orang yang ternyata bekerjanya di sana nih, bidang media sosial nih? Mungkin ada distraksi lain kali ya. Iya, tahu juga. Iya, mungkin ada distraksi lain. Kalau Haifa sendiri tadi distraksinya media sosial. Kalau saya apa ya? Ayo, Fatih. Kebetulan kalau sosial media, soalnya nggak terlalu aktif juga kebetulan. Jadi teman-teman yang mau tahu saya sosial medianya apa, nggak usah dicari ya, nggak bakal ketemu. Gitu, karena memang itu kendalanya gitu. Saya pribadi ngerasa dengan adanya lebih ke tujuan sih gitu ya. Ini sharing juga kali ya teman-teman gitu. Kadang saya punya sosial media itu lebih utamanya tujuan sih. Tujuannya tuh punya sosial media untuk dapat informasi gitu iya, ya. betul. Tujuannya untuk dapat informasi, yang informasinya itu bukan dari apa namanya? Bukan dari teman-teman sekitar doang gitu loh, tapi dari informasi secara luas global gitu ya. Dari informasi Indonesia, negara yang penting-penting gitu. Dan kebetulan aku tuh pengennya yang ada dan hadir ketika buka Instagram tuh yang muncul itu gitu loh. Sedangkan kendalanya adalah kalau kita berteman lagi di Instagram dengan orang-orang terdekat, yang muncul adalah orang-orang justru itu menghadirkan rasa apa ya, terkadang rasa iri bisa jadi gitu ya, rasa insecure juga bisa gitu loh, rasa kurang bersyukurnya juga ada gitu loh. Jadi itu jadi salah satu alasan aku sih buat nggak terlalu aktif di sosial media tuh karena itu gitu loh. Ingin mengurangi rasa itu aja, dan informasi-informasi yang dibutuhkan cukup dapatnya dari WA aja udah. Buat teman-teman WA aja udah. Gak usah Instagram juga usah gitu. Gitu. Betul, setuju. Gitu. Oke, nice. Ada lagi nggak habis itu? Caranya? Ya tadi sih waktu Uti ngomongin tujuan, jadi teringat ya, ingat tujuan. Iya kan, saya ingat setelah kita terhindar dari distraksi, kita kan jadi bisa fokus lagi gitu, menjalani hidup dengan lebih mindful. Terus kita jadi sadar, oh iya nih tujuan kita tuh apa gitu. Dan kalau misalkan kita udah fokus sama tujuan ya, nggak ada lagi tuh yang bisa ganggu kita. Betul. Ini aku penasaran banget sama ini deh, berkaitan dengan tujuan kali ya. Sedangkan aku melihat Haifa nih sibuk banget loh. Enggak ya, iya padahal iya kan. Kayaknya kesibukannya luar biasa gitu. Haifa sendiri manajemen waktu sehari-harinya tuh gimana sih? Mau tahu? Apakah tipe yang jalanin aja deh hari-harinya gitu ya, enjoy the moment gitu lah, hari-hari jalanin enjoy aja gitu lah, atau tipe yang set hari ini ngapain, jam segini ngapain, ini ngapain gitu. Ya, aku pertengahan antara kedua tipe itu. Gitu. Jadi Haifa tuh tipenya monthly planner. Tapi catat. Ya, dan ini tuh sudah berjalan sejak tinggal 5-an. Ya kan tadi sedikit balik lagi ke awal-awal obrolan kita di awal video, kan ketika masuk di Mahad ini juga cukup padat gitu dengan beberapa peran. Nah makanya agak kesulitan juga sebetulnya waktu itu bagaimana cara untuk membagi waktu, sampai akhirnya punya satu cara, yaitu menempelkan semua agenda selama 1 bulan itu di depan kasur. Kenapa? Karena itu yang bakal Haifa lihat di pertama kali bangun tidur gitu. Dan itu sampai sekarang. Bahkan ketika kemarin sempat magang di Jakarta, kemudian pindah tempat tinggal, yang pertama kali disiapkan itu adalah monthly planner itu. Jadi kayak punya papan planner gitu, nanti dicatat agenda perharinya apa. Tapi Haifa tuh nggak bisa kalau dicatat sama jamnya. Oh, kenapa tuh? Karena kadang-kadang aku tuh nggak ngerjain di jam yang seharusnya. Oh iya. Dan ketika itu tidak dikerjakan di jam yang seharusnya, aku tuh ngerasa, di samping ngerasa bersalah, ngerasa juga kayak, udah nggak pas lagi momennya, nggak mau gitu. Jadi mending nggak usah dicatat jamnya. Jadi dicatat aja agenda hari ini tuh utamanya apa gitu. Misalkan
yang harus dikerjakan. Tugas, misalnya ada tugas yang harus dikumpulkan hari Kamis. Nah, itu Haifah catat di hari Senin. Jadi sebenarnya deadline-nya Kamis, tapi buat Haifah itu deadline-nya Senin gitu. Oh, I see. Terus bahkan pekerjaan kayak mencuci baju, mencuci piring, itu tuh dicatat gitu. Dan ada satu kepuasan ketika bisa mencoret satu agenda itu. Betul. Gitu. Iya. Ya itu sih dia cara untuk membagi waktu gitu. Oh, iya. Setuju dengan itu, setuju. Catat ya teman-teman, ini nih, poin penting nih dari Haifah nih, tips untuk membagi untuk orang-orang yang sibuk, terutama gitu ya, mahasiswa aktif di organisasi, terus juga dan lain sebagainya. Misalkan organisasinya nggak cuma satu gitu ya, bisa nih pakai cara itu. Sebetulnya teman-teman pasti kalau cari-cari informasi banyak caranya gitu, cuma ini salah satunya. Tapi yang penting adalah teman-teman anti prokrastinasi itu sih. Iya. Jangan sampai mengulur-ngulur waktu, tim deadliner, wah itu sedih sih. Kalau kebiasaan itu dibawa terus sampai tua, rugi juga kita ya. Iya. Gitu. Betul. Oke, nice, luar biasa. Oke, kalau teman-teman sendiri sukanya ngapain nih buat kegiatan harian? Apakah tim jalani aja? Apakah tim menyusun rencana dengan baik? Apakah tim gak punya tujuan? Ya Allah, enggak lah. Angkat-angkatnya gak punya tujuan. Aduh, sedih banget deh hidupnya ya. Ini ternyata tidak terasa mungkin Haifah ya. Sudah lama sekali ini kita mengobrol. Iya, alhamdulillah. Tadi saya di awal belum berterima kasih loh sama Haifah udah bisa datang ke sini. Iya, aku juga makasih sudah diberi kesempatan kembali untuk kesini. Sebenarnya pintunya selalu terbuka lebar aja kan, cuman Haifah segan aja masuknya. Alah, bohong. Itu sih. Bohong. Iya betul sih. Ya pintu Mahat selalu terbuka lebar untuk Haifah, asal Haifahnya mau masuk. Ini ada ruang tamu kok di sini ya, jadi kalau mau ngisi kajian di sini aja. Ini mah ruang Haifah belajar sih. Iya betul. Dimanapun kita berada ya belajar. Oke, tidak terasa ternyata kita sampai di segmen terakhir nih. Di segmen terakhir, pertanyaan jitu asik. Takut banget. Untuk Haifah, apa yang sangat ingin Haifah perbaiki? Ini baru hari keberapa Ramadan ya sebetulnya, tapi tentu kita mengevaluasi diri gitu ya selama sepekan ya berarti selama sepekan Ramadan ini, apa yang ingin Haifah perbaiki dari Ramadan minggu ini misalkan untuk minggu depan, ataupun minggu ini untuk tahun depan misalkan. Yang paling ingin diperbaiki kembali lagi itu sih interaksi dengan Al-Quran ya, karena di samping tadi ya sudah dijelaskan distraksinya bagaimana, kemudian juga perubahan dari yang asrama jadi nggak ke asrama, dan harus PP kalau misalkan ada matkul yang offline gitu ya. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa manfaat dari tilawah itu banyak sekali. Selain dia memberikan syafaat untuk kita, dia juga yang akan jadi satu-satunya teman di alam kubur gitu. Makanya itu yang amat sangat ingin diperbaiki andai kata ini menjadi Ramadan terakhir buat aku gitu. Iya sedih sih. Kita nggak pernah ada yang tahu ya apakah ini Ramadan terakhir buat kita. Tapi sebetulnya penting ya bagi kita untuk berandai bahwa ini tuh Ramadan terakhir gitu. Seandaikan ini Ramadan terakhir buat kita harus bisa memaksimalkan betul ya. Dan kalau ada Ramadan tahun depan kita bertemu lagi, berarti kita harus jadi yang lebih semangat lagi, lebih bersyukur lagi. Iya. Tapi gimana dong, kadang untuk punya pemahaman bahwa ini Ramadan terakhir aja tuh susah. Iya emang. Kayak masih enjoy life aja gitu. Apa-apa dijalani. Padahal nggak tahu aja tuh kapan gitu ya. Ya imbang aja sih ya. Maksudnya kita terlalu memikirkan ketakutan untuk
meninggal juga kan jadinya susah gitu mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia. Sedangkan kan dunia juga urusan dunia juga harus terus jalan kan. Iya. Gong. Catat lagi, tadi catat ya. Ingat catat. Betul. Kita harus seimbang dunia dan akhirat. Luar biasa. Oke. Ada lagi Haifah? Sudah itu aja. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Ya, ternyata inilah akhir dari podcast kali ini. Terima kasih banyak Haifah. Terima kasih juga Uti. Jazakillah khairan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Ternyata tidak terasa ya waktunya ini. Harusnya kita ngobrol lebih banyak di podcast-podcast selanjutnya ataupun di balik layar ataupun nanti kalau ada info kajian Haifah di-share lah ya. Di-share kayak Haifah yang jadi materi. Bukan, maksudnya kajian bareng, Ti. Nanti gantian aku jadi hostnya, itu jadi pembicara. Oh jangan dong, nggak cocok ya. Kalau Haifah jadi pemateri, boleh di-share, kita datang. Cocok sekali Ustazah ini. Amin. Oke, terima kasih banyak Haifah sudah hadir dengan di senang podcast hati. Mahat. Ini ilmunya bukan lagi kalau bermanfaat, tapi inbolnya kali ini adalah sangat bermanfaat tentunya. Ya, amin. Gitu ya. Dari semua yang kita sharingkan tadi dari awal sampai akhir, daging semua isinya. Amin. Memang tidak pernah keliru kita untuk memilih materi dan pematerinya. Luar biasa. Sekali lagi terakhir terima kasih Haifah sudah hadir. Kita tutup bareng-bareng. Tutupnya closingnya gimana ya? Ada pantun dulu dari Haifah. Oke. Bismillah. Ya, aku juga menyampaikan terima kasih dulu kepada Ma'had Al-Jami'ah sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya ini juga di kursi ini juga Haifah belajar lagi gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang keliru, teman-teman mohon untuk tidak dibenarkan kalau memang itu keliru gitu. Terakhir, kelapa sawit ada di Kediri. Waduh, jangan ngomongin sawit deh. Lagi. Gak apa-apa, kan biar lagi rame. Sawit. Oh iya. Kelapa sawit ada di Kediri. Cakep. Jangan lupa dibagi-bagi. Cakep. Haifah pamit undur diri. Di lain hari berjumpa lagi. Masya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.